Shalom, selamat siang anak-anakku sekalian, grade 5. Siang ini kita akan belajar PPKN dengan judul Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Negara NKRI ini memiliki hukum dasar. Hukum dasar itu apa? Di dalamnya ada seluruh peraturan-peraturan yang harus diikuti dan dituruti. Diikuti oleh semua bangsa Indonesia. Dan di dalamnya ada yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang Dasar 1945 ini terdiri dari 4 alinea. Ya, setiap hari Selasa itu sudah dibacakan pada saat upacara. Pembukaan. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan di alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Di alinea ketiga dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan di alinea keempat dikatakan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di dalamnya ada isi Pancasila, ya, 5 isi Pancasila. Nah, dari keempat, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, dari 4 alinea itu, kita harus mengerti ada 4 makna dari keempat alinea tersebut. Makna alinea pertama, ya, makna alinea pertama itu menyatakan hak kita sebagai bangsa Indonesia. Apa hak kita? Hak kita itu sebagai bangsa Indonesia adalah mendapatkan kebebasan. Kenapa? Ya, selama ini kita sudah dijajah. Selama ini kita sudah apa? Ditindas. Sekarang saatnya kita merdeka. Bebas. Dan di alinea kedua dikatakan bahwa ini mengungkapkan cita-cita bangsa kita. Di alinea kedua mengenai cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini menunjukkan bahwa kita itu adalah tajam dalam menilai. Dan di alinea ketiga, memuat motivasi spiritual dan merupakan kita memiliki Tuhan, menunjukkan kita takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan di alinea keempat dikatakan di sana prinsip dasar daripada nasional, tujuan nasional kita, yaitu menegaskan bahwa kita mempunyai fungsi, mempunyai tujuan, bahwa kita adalah satu tujuan yang sama. Jadi dari keempat alinea itu, Mister tegaskan kepada kalian bahwa di alinea kedua tadi menunjukkan cita-cita nasional kita. Ya. Nah, lanjut. Kita mau lihat pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan. Sikap kita, cara pandang kita, itu merupakan pengertian dari wawasan Nusantara. Sikap dan cara pandang kita terhadap keutuhan sebuah negara itu wawasan Nusantara. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita caranya menjaga negara kesatuan ini? Ya. Mister catatkan di sini ada 6 cara agar kita bisa menjaga NKRI. Yang pertama, memiliki rasa satu bangsa dan satu tanah air. Jadi jangan pernah kamu malu menjadi bangsa Indonesia. Jangan pernah kamu tidak peduli terhadap orang lain. Ketika ada temanmu, ketika bukan saudaramu, tetapi itu masih bangsa Indonesia mengalami musibah bencana, kepedulian kita itu penting. Yang kedua, mencintai dan melestarikan budaya daerah. Bagaimana caranya? Jangan pernah kamu menganggap bahwa budaya itu sudah kuno.
Yang sekarang yang tren itu adalah tari-tarian atau budaya yang bisa dibawa orang lain loh ke negara kita. Itu tidak benar. Kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Dan yang ketiga, keterlibatan warga dalam ketahanan nasional. Maksudnya ini apa, Mister? Keterlibatan kita dalam ketahanan nasional adalah kita siap untuk terlibat ikut di dalam menjaga negara kita. Nanti saya punya cita-cita menjadi tentara. Boleh. Oh, saya mau jadi polisi. Boleh. Oh, saya tetap menjadi seorang pengusaha. Boleh. Tetapi menjadi pengusaha yang tetap menjunjung tinggi negara kita di atas segalanya. Ya. Jangan pernah kamu membela negara lain, negaramu kamu jelek-jelekkan. Tidak. Ini dicatat di dalam pasal 27 ayat 3. Keterlibatan warga bangsa kita di dalam ketahanan negara kita tercatat di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3. Ya. Dan yang keempat, kita belajar giat dan berprestasi. Ini cara kita menjaga NKRI. Belajar giat. Jangan pernah malas-malasan. Jangan pernah tidak mau, sudahlah saya nggak perlu jadi juara lah. Ya. Kan nggak ada rankingnya. Bukan. Walau tidak dicatatkan sebagai ranking, ketika kamu berusaha dengan maksimal, maka kamu sudah menjadi seorang pemenang. Ya, kamu sudah menjaga NKRI ini. Dan yang kelima, mencintai produk-produk Indonesia. Ya, cintailah produk-produk Indonesia. Dan yang keenam, terakhir, membayar pajak. Untuk apa saya bayar pajak? Saya membayar pajak adalah untuk kita juga. Penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas, jalan flyover, underpass, dan apa yang kita nikmati di jalanan itu adalah dari pajak kita. Dan sebagian lagi akan dibagikan ke daerah-daerah yang masih belum mempunyai fasilitas lengkap. Kenapa diberikan? Supaya negara kita ini adil dan merata pembangunannya. Jadi itulah cara kita menjaga NKRI. Contoh menjaga persatuan di rumah bagaimana, Mister? Menjaga persatuan di rumah adalah kita membantu orang tua ketika disuruh kita lakukan. Kemudian menyayangi saudara, jangan pernah membencinya. Dan yang terakhir, hindari konflik. Sama koko, cici, adik, stop konflik. Harus bisa saling menyayangi. Kalau di sekolah bagaimana cara saya menjaga persatuan, Mister? Yaitu dengan menghormati gurumu, menghormati helpermu, menyayangi sahabatmu, dan juga setiap saat kamu bertemu dengan security ketika masuk ke pekarangan security, menyambutmu, kamu ucapkan, "Selamat pagi, Pak, selamat pagi." Yang selalu sapa dengan senyuman dan perkataan. Itu sudah menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat? Ikut kerja bakti. Ketika diundang untuk kerja bakti, jangan pernah malas, di rumah saja. Ikut. Dan juga tingkatkan kerukunan. Serta saling bantu wargamu. Ketika ada wargamu membutuhkan bantuanmu, lakukan dengan segera. Jadi ketiga hal ini adalah contoh bagaimana kamu bisa menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, saat ini Mister ingin bertanya. Jadi, Mister akan tunjukkan dua buah kasus. Ya, dua buah cerita, soal cerita. Cerita pertama tentang bergotong royong membersihkan lingkungan. Ya, kalian lihat gambar ini. Oke. Gambar ini ada 4 orang yang sedang bekerja bersama-sama di lingkungan masyarakatnya. Ya, gambar pertama itu adalah suku Batak bernama Ucok. Dan gambar kedua yang di bagian bawah itu ada suku Jawa namanya Joko. Dan gambar ketiga itu ada suku Bali namanya Putu. Dan gambar keempat ada suku Chinese Tionghoa. Ya, namanya Stephen. Jadi keempat orang ini berada dalam satu lingkungan komplek. Ya, ketika diminta untuk membersihkan lingkungan komplek mereka, keempat orang ini dengan
cekatan bekerja sama. Coba kalian lihat, ya, mereka sama-sama mengerjakannya. Pertanyaan yang akan Mister sampaikan, sikap apa yang dapat kamu tiru dari keempat warga tadi yang mau bekerja sama? Apa manfaat sikap tersebut bagi warga lingkungan tempat mereka itu? Ya, kalau Mister melihat, ya, sikap apa yang didapat tiru adalah sikap saling tolong-menolong. Manfaatnya apa? Lingkungan mereka jadi bersih. Tidak akan ada penyakit yang timbul. Lalu, apakah kegiatan tersebut menunjukkan semangat persatuan? Iya, jelaskan. Karena dengan mereka bekerja sama, mereka juga saling apa? Kenal satu sama lain. Jadi itu menunjukkan sebuah persatuan dan kesatuan. Dan ini adalah pertanyaan yang kedua, ya. Di sini ada persatuan dan kesatuan perlombaan tari tradisional. Bisa dilihat? Oke. Nah, ya, di sini bagaimana gambar tari-tarian tradisional. Pertanyaannya adalah, apa tanggapanmu ketika sekolahmu diundang untuk ikut dalam perlombaan tari tradisional tersebut? Apakah kamu bilang, malas atau bagus ini, saya mau coba tari-tarian ini, saya bisa tahu, bahkan saya bisa pelajari? Pertanyaan kedua, ternyata sahabatmu, ya, kawanmu, temanmu dari kelompok yang ingin ikut tari-tarian itu, akhirnya dia malas untuk ikut. Malas ikut, aku nggak mau ikut. Kenapa? Tari-tariannya sudah kuno, nggak yang keren kayak sekarang. Yang keren TikTok, ya, yang begini-begini. Nah, itu nggak keren, kuno. Yang ini dong yang keren. Apa yang akan kamu lakukan terhadap perkataan temanmu itu? Apakah kamu langsung marah? Atau kamu bilang, iya betul. Itu kamu bisa jawab sendiri. Dan yang ketiga, apakah sikap temanmu itu menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan? Demikianlah pelajaran dari Mr. Daniel. Semoga ini bisa bermanfaat, bahkan kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian. Dan jangan lupa, kerjakan Google Classroom-nya sesuai dengan materi hari ini. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.